bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan menempatkan diri di panggung dunia sesuai dengan marwahnya sebagai sebuah negara besar dan sebagai mitra terpercaya serta tetangga yang baik. Diplomasi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi semua. Dengan kata lain, diplomasi yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa seperti yang tercantum dalam Pancasila dan Astacita sebagai panduan strategisnya. Itulah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pernyataan pers tahunan Menteri 2025. Menurut Sugiono, di bawah kepemimpinan Prabowo, diplomasi Indonesia telah bersifat responsif terhadap krisis, progresif, antisipatif, dan visioner. Pada tanggal 28 Januari 2025, Kabinet Merah Putih Prabowo memasuki 100 hari kerja. Menurut Sugiono, dalam kurun waktu tersebut, Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret melalui diplomasi bebas aktif. Salah satunya dengan cara bergabung dalam BRICS. Di awal tahun 2025, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, sebuah blok ekonomi dengan anggota negara berkembang. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diharapkan pemerintah bisa membuka peluang investasi dan akses pasar yang lebih luas untuk hasil produksi perindustrian nasional. Namun, sejumlah pihak menilai langkah tersebut tidak sesuai dengan politik bebas aktif yang dianut tanah air. Kita tidak bisa melihat secara tegas bagaimana pemerintahan yang baru ini menginterpretasikan prinsip bebas dan aktif. Dan ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu, ya, karena seringkali yang kita lihat adalah ada kesalahan penerjemahan dari prinsip bebas aktif ini. Ya. Bahkan memang banyak disampaikan, karena kita tahu banyak sekali kritik bahwa pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir itu kemudian sudah pada prinsipnya meninggalkan bebas aktif ini. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri yang bebas aktif. Karena keputusan tersebut merupakan buah dari kiprah dan konsistensi diplomasi selama puluhan tahun. Namun menurut Lina, penjelasan Sugiono tersebut masih belum jelas. Dan pemerintah perlu mengingat bahwa prinsip bebas aktif bukanlah suatu tujuan, melainkan prinsip yang harus selalu dipegang. Di sisi lain, jika kita melihat 6 bulan terakhir, bahkan sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo telah melakukan kunjungan negara sebanyak 20 kali lebih. Di antaranya ke Inggris, ke Malaysia, ke Tiongkok, ke Rusia, Amerika Serikat, dan masih banyak lainnya. Juga telah menghadiri beberapa konferensi tingkat tinggi seperti G20 di Brazil dan juga D8 di Mesir. Berbagai kunjungan kenegaraan tersebut dianggap sejumlah pihak sebagai sebuah sinyal bahwa Indonesia siap menjadi pemain di kancah internasional. Jadi ini menunjukkan suatu tren yang luar biasa ya dari seorang presiden, di mana 100 hari pemerintahannya itu bisa dites aktivitasnya begitu. Di aktivitasnya ini berwujud kunjungan-kunjungan bilateral, kemudian kunjungan-kunjungan yang venue-nya adalah multilateral, dan juga kunjungan-kunjungan itu membuktikan kepada pihak asing bahwa Indonesia itu siap berinteraksi secara bilateral, multilateral, regional, dan global. Jadi menunjukkan pertama Indonesia itu hadir. Hadir itu bukan hanya dalam kapasitas datang dalam konferensi, dalam sebuah summit, tapi hadir untuk langsung bernegosiasi dengan banyak negara sekaligus. Meski begitu, beberapa keputusan luar negeri Prabowo dalam 3 bulan terakhir menuai kontroversi.
seperti joint statement antara Indonesia dengan Tiongkok yang menyatakan kedua negara berencana bekerja sama di wilayah tumpang tindih Laut Cina Selatan. Begitu pula dengan kontroversi seputar kebijakan pemindahan narapidana narkotik ke negara asal mereka, yakni Mary Jane Veloso ke Filipina. Diketahui Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang yang mengatur pemindahan narapidana antar negara. Sehingga wajar saja jika diplomasi Indonesia 100 hari terakhir terlihat seperti ingin menyenangkan semua pihak tanpa memahami seni diplomasi yang bisa menjaga kedaulatan dalam negeri. Karmel Mursalim, Indra Raharja, Jakarta.